Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dery Nodianto, guru SMA Negeri 1 Pemali. Saya akan menyampaikan pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka yang saya beri judul repetisi, yaitu refleksi pendidik, tingkatkan kompetensi. Alhamdulillah, pada tanggal 16 September 2023, saya mendapatkan kesempatan istimewa dapat belajar bersama dengan guru-guru hebat, baik di jenjang SLB, SMP, SMA, dan SMK YPN Belinyu dalam Lokakarya, pemantapan kurikulum merdeka melalui pembelajaran berkarakter, kreatif, dan inovatif. Dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, saya meyakini bahwa refleksi merupakan kunci utama dalam melakukan transformasi pendidikan, yakni dimulai dengan membangun budaya belajar dan tentunya sejalan dengan definisi dari repetisi itu sendiri, yakni pengulangan. Dalam arti pengulangan terus belajar dan belajar sebagai insan pembelajar sepanjang hayat. Dan ini kami lakukan dimulai dengan pemanfaatan aplikasi Quizizz sebagai bagian dari penggunaan teknologi guna mengidentifikasi pemahaman awal guru-guru YPN berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Penggunaan Quizizz tentunya juga untuk mendorong agar pendidik lebih antusias belajar sekaligus sebagai bahan refleksi agar pendidik dapat memanfaatkan teknologi dalam melangsungkan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian pada pemaparan pertama, saya memfokuskan mengapa penting refleksi, sebab meletakkan komitmen menjadi guru berarti kesediaan dan kebutuhan untuk terus belajar, mengembangkan kompetensi dan kapasitas diri, salah satunya melalui pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang menyediakan berbagai menu yang lengkap, sehingga tantangan maupun pemahaman yang benar mengenai kurikulum merdeka guna mewujudkan profil pelajar Pancasila dan tentunya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dapat dicapai. Pengimbasan implementasi kurikulum merdeka pada beberapa satuan pendidikan termasuk di Yayasan Pendidikan Nasional, tantangan yang saya hadapi adalah pertama, pola pikir guru masih sulit memahami dan masih sulit untuk menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua, terjebak pada pola perilaku rutinitas bahwa pembelajaran semata-mata berfokus pada pencapaian pada kompetensi pengetahuan. Padahal, mengisi kepala anak dengan sejuta pengetahuan namun kering pengalaman belajar bermakna merupakan kekeliruan dalam proses pembelajaran. Untuk itu, strategi pengimbasan implementasi kurikulum merdeka yang saya lakukan adalah berdikari, berbagi, berdiskusi, kolaborasi, dan refleksi. Pada tahap pertama, saya menampilkan kepada para peserta berbagai video praktik baik yang telah saya lakukan, dimulai dengan strategi ikan tuna super atau implementasi kegiatan pembelajaran, tugas bermakna, simulasi pendidikan karakter, dengan menggunakan media berupa botol air mineral dan lidi korek api untuk menyusun menara tertinggi dan indah. Melalui simulasi ini, saya ingin mendorong pembelajaran yang berpihak kepada murid, menempatkan mereka sebagai subjek belajar, dan tidak terjebak kepada buku teks, dan tentunya memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Sehingga anak-anak dapat menghubungkan penguatan pendidikan karakter dengan materi pembelajaran, mereka terbiasa bergotong royong, berdiskusi, dan tentunya bernalar kritis sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dan pada akhirnya guru memberikan penguatan dan menyimpulkan hasil pembelajaran dan dilanjutkan dengan lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Pada tanggal 31 Mei ya.
Buat kata kuncinya ada 5 kata Bapak. Yang pertama Pak. Satu, keluarga seimbang, waras dan adil. Satu, artinya keluarga seimbang, waras, adil. Semangat belajar PKS, semangat belajar PKS, semangat belajar PKS, semangat belajar. Penjajahan, Invasi, agresi, sifat penjajahan, imperialisme, Kolonial. imperialisme. Setelah berbagi praktik baik, tahap kedua yang kami lakukan adalah berdiskusi. Selain untuk mendapatkan penguatan, juga untuk bertukar pikiran dalam rangka menggali ide-ide terbaik yang sudah dilakukan para guru guna memperkaya pengalaman untuk menghasilkan solusi terbaik dalam pembelajaran. Dan sebelum kami melanjutkan kepada tahapan ketiga, kami melakukan ice breaking untuk menghilangkan kebosanan dan keletihan, dan tentunya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Tahap ketiga adalah kolaborasi, yakni saling belajar, bersinergi sehingga mendapatkan nilai tambah bagi satuan pendidikan. Baiklah, kami dari tim SMP YPN akan memaparkan tentang ide praktik baik yang mungkin akan dilaksanakan atau akan jadi bahan evaluasi untuk sekolah kami. Judulnya adalah last minute charging atau 15 menit wajib charging. Jadi 15 menit wajib charging ini waktu luang 15 menit pra pembelajaran yang kami gunakan untuk berbagai aktivitas yang nanti hubungannya dengan penguatan profil pelajar Pancasila ditugaskan oleh Pak Dery tadi. Jadi grup kita punya program BLINK. Jadi kepanjangan dari bersih lingkungan sekolah. Ya, dan buanglah sampah pada tempatnya itu mungkin sudah biasa. Jadi kita di sini punya slogan di tong sampah itu akan dibuat slogan penuhi ronggamu dengan limbahmu. Jadi di dalam tong sampah itu kan penuh rongga, ada rongga. Jadi nanti kita memotivasi siswa agar membuang sampah, memenuhi rongga tong sampah tersebut dengan limbah-limbahnya. Terima kasih. Adapun tahapan terakhir adalah refleksi sebagai kontrol dan evaluasi atas pembelajaran yang telah dilakukan, termasuk langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya oleh pendidik untuk meningkatkan kompetensi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Adapun kelebihan dari strategi berdikari, yang pertama adalah kontekstual karena relevan pada kondisi satuan pendidikan. Yang kedua adalah efektif karena mudah dilaksanakan. Yang ketiga, kreatif karena mengandung unsur-unsur kreativitas dari guru untuk membangun ide-ide terbaik. Dan yang keempat tentunya adalah bermakna, bermanfaat dan menginspirasi. Adapun testimoni positif diberikan oleh guru-guru berikut ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dery Nodianto, pendampingan yang sangat efektif dan bermanfaat bagi guru-guru kami. Strategi berbagi yang tepat, efektif, dan bermanfaat. Sependapat dengan Pak Dery, apapun kurikulumnya, refleksi menjadi kunci utama guru untuk terus belajar, dan belajar. Terima kasih. Terima kasih Pak Dery, terus berkarya dan menebar manfaat. Menurut saya, materi yang disampaikan oleh Pak Dery menarik, membuat paham dan menginspirasi. Sebagai penutup, saya mengutip pendapat Sumardianta dan Saraspati bahwa bangsa pemenang tidak diisi oleh orang-orang yang memonopoli pengetahuan, tetapi diisi oleh orang-orang yang kasmaran belajar. Semoga repetisi dengan strategi berdikari bisa menggugah kemajuan pendidikan di Indonesia.